Keridhaan kita itu adalah kesiapan untuk diatur oleh Allah. Apa yang diatur oleh Allah? Pertama, akal. Karena yang buat manusia beda sama makhluk itu adalah akal. Maka kita siap diatur oleh Allah akal kita. Jangan mengembara suka hati. Ya, banyak di luar sana akalnya mengembara suka hati, ujung-ujungnya gak percaya sama Tuhan. Banyak Bapak Ibu, orang yang ateis, yang dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena di kepalanya cari-cari Tuhan banyak, atau dia berpikir Tuhan itu banyak. Yang satu tak percaya Tuhan, yang satu percaya kebanyakan Tuhannya. Nah, untuk yang begini kita harus ridho diatur oleh Allah akal kita. Allah itu esa. Qul wallahu ahad. Kita harus ridho diatur akal kita. Terima nggak terima harus siap dengan informasi Allah. Misal, entah kalau udah meninggal ada alam namanya alam barzakh. Nggak terima akal, berarti nggak siap, nggak ridho akalnya diatur. Ada pernah meneliti kuburan? Kayak mana cerita orang udah meninggal? Siap untuk meneliti kuburan? Para mayat, apa berita di sana? Coba WA, dikasih handphone, kasih paket data, ya kan, kasih sinyal di atas. Tolong kabari ya, kalau malaikat munkar nakir datang, kabarin, kasih bocoran soal, bisa nyontek. Bisa? Tidak bisa. Akal nggak nyampe. Tapi agama datang ngasih informasi, ada berita tentang yang namanya alam barzakh. Siap diatur, ridho, percaya. Ada yang namanya yaumul hisab. Ada hari berhitungan. Jangan pula nanti orang yang percaya sama hari pembalasan dianggap menghayal-hayal. Oh, ini mendongeng. Bukan. Agama hadir memberikan berita yang akan tak sampai mencapai itu. Bapak Ibu, ini lihat di depan apa ini? Pertama sebelum mimbar tanda dulu. Siapa di depan? Mimbar, ya. Nah, di balik mimbar tahu nggak apa yang terlihat? Nggak tahu. Kenapa? Akal kita dibatasi oleh penglihatan kita. Inilah menunjukkan bahwa akal kita terbatas untuk mengetahui sebuah kebenaran. Makanya Al-Quran datang ngasih tahu kekurangan kita. Dan memang oleh Allah kita itu diberikan anugerah tak banyak tahu. Kalau serba tahu bahaya. Nengok bapak sebelah sana, kelihatan semuanya. Stres enggak? Lihat sebelah sana, bisa lihat semuanya. Kayak macam tembus, bahaya enggak? Saya bisa lihat tuh bapak sebelah sana pakai baju apa, singletnya warna apa, tahu? Bahaya enggak? Allah batasi. Bayangkan kalau kita semuanya bisa nengok yang di dalam, apa gunanya pakaian? Ibu langsung jangan begini-begini. Kenapa? Allah telah batasi kita kemampuan melihat. Maka memang ini oleh Allah tak dibuat kita itu serba tahu. Makanya tak perlu semuanya harus tahu. Syukuri yang sudah diketahui. Sampai di sini ngeh ibu-ibu? Ngeh? Apa artinya? Kan hebatnya orang Medan. Orang Medan ini tak diberi penjelasan paham. Apanya itu tolong diapakan supaya apanya bisa apa ya? Paham dia. Lagi gini ustaznya, tolong apakan pula ini kok udah apa kayaknya apa ini? Paham dia datang aja. Inilah hebatnya orang Medan, negerinya para ketua. Semua ketua nggak ada anggota ya.
Baik ibu-ibu, jadi kita harus ridho diatur akal kita. Maka dikasih kita ajaran yang namanya akidah dan keimanan. Kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tak sanggup mencari tahu. Percaya dibutuhkan karena kita sadar kita tak serba tahu. Aku percaya sama kau. Cukup aku hanya tahu apa yang di depanku. Di balik itu ku percayakan padamu. Ya Allah, ku percayakan masa depanku untukmu. Aku nggak tahu, tapi aku yakin engkau akan mengurusi masa depanku, ya Allah. Yakin nggak ibu, bapak, masa depan yang telah disiapkan oleh Allah? Yakin, maka bawaannya jangan gantung diri. Kenapa? Kita yakin Allah itu menyiapkan awal sampai akhir, modali dari lahir sampai meninggal. Itu kita harus diatur akal kita. Makanya bagi orang yang tak sanggup mikir atau terbatas mikirnya, maka doa kita, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi paham itu penting. Kalau nggak paham, percaya, jangan diingkari. Kalau nggak ngerti Quran, jangan dibatali Qurannya. Banyak orang yang nggak ngerti kemudian nggak nerima, nggak boleh. Jangan karena kita sumbunya pendek, semua orang disalahi. Oh banyak ada sekarang. Dia menghukumi orang dengan pengetahuan pendeknya. Banyak. Ini salah, ini sesat. Orang yang kelewat banyak nyalahi, tanda sumbunya pendek. Ya Bapak Ibu, contoh ini, kalau mau ke jalan pancing, dari mana kita jalan? Kalau saya belok kiri bisa enggak? Kalau saya belok kanan bisa enggak? Kalau saya belok kanan bisa enggak? Enggak bisa lah, Pak, ngaku namanya. Cuma bagi orang yang paham jalan, enggak nyalahin. Begitu drivernya belok kiri, oh berarti dia potong jalan sini. Bagi yang belok kanan, oh dia paham, berarti nanti dia bisa jalan sini. Kenapa dia agak buru-buru? Dia nggak supaya nggak macet. Makin paham dia, makin kurang nyalahi. Tapi makin pendek sumbunya, ini sesat, ini nggak dibuat Nabi. Itu mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang banyak orang yang gituin. Kunut salah, wirid salah, ya kan? Zikir gini salah, tak berjenggot salah, pakai peci salah, pakai sarung, nanti nggak pakai apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan suka nyalahin orang. Kalau kita nggak sama bukan berarti orang harus salah. Kalau kita nggak suka makan lontong, biarkan orang makan lontong. Nyaman, ini nggak pakai lontong ya kan? Paling pakai miso aja ya. Bapak Ibu, itu yang kedua, ridho akal kita diatur oleh Allah. Nah kedua, apa yang manusia diatur oleh Allah? Yang kedua yang diatur oleh Allah itu ini kita, hati. Hati itu di sampingnya ada nafsu. Nafsu dan hati ini harus siap diatur. Nafsu ini bukan musuh, tapi dia kayak api. Kecil kawan, besar lawan. Hati kita butuh nafsu, tapi jangan keburu nafsu. Butuh nggak nafsu makan? Butuh. Kalau nggak kita mati. Nggak nafsu aku makan, mati. Maka Allah kasih kita nafsu butuh nggak nafsu sama lawan jenis? Butuh kali ya. Iya. Butuh nggak laki itu nafsu sama perempuan? Butuh nggak Bapak Ibu?
Jangan mereng dulu. Pertanyaannya, butuh nggak laki punya nafsu dengan perempuan? Butuh nggak? Jawabnya nggak tegas, butuh. Kalau nggak butuh, nggak nikah, nggak punya anak, game over. Maka Allah kasih kita nafsu supaya apa? Supaya ini makhluk berketurunan, ya kan? Nah, dikasih Allah kita nafsu dengan keinginan terhadap keindahan. Kalau kita pakai baju pingin yang indah, cari suami yang ganteng, tampan. Ini semua tampan pada masanya masing-masing. Yang kurang kacaan. Ibu-ibu adalah cantik sesuai dengan versinya masing-masing. Ada yang cantiknya itu kalau mancungnya keluar, ada yang cantiknya kalau mancungnya ke dalam, ada yang ke samping, ya macam-macam lah. Karena kecantikan itu adalah keteraturan, ya. Dan Allah itu adalah yang maha mengatur. Maka waktu kita melihat orang ganteng dan cantik, kita bukan sedang melihat orang, tapi sedang melihat kebesaran Allah, ya. Jadi nafsu itu harus siap diatur. Maka ada bagaimana cara mengelola hawa nafsu. Nafsu ini kayak kuda yang harus dikendalikan. Kalau lepas kendali, maka dia akan bergerak tanpa arah. Jadi nafsu itu dibutuhkan, tapi yang dikendalikan. Nafsu yang tak terkendali, maka manusia bisa lebih mudah dari hewan. Tapi ketika manusia terkendalikan, manusia bisa melebihi terhadap para malaikat. Jadi manusia butuh rasa indah, baik di bidang suara. Maka kalau orang sholat, imamnya kalau suaranya enak, dia suka. Aku kalau dia lagi baca Quran, serasa kayak di Madinah, kurasa. Tapi kalau kau yang baca kayak macam di pulau mana, kurasa. Jadi ada rasa keindahan, maka ada seni suara. Maka zayyinul Quran biaswatikum, hiasi Quran dengan suaramu, ya kan? Maka perlulah kita belajar seni indah baca Al-Quran, tulis Al-Quran, pakaian. Kenapa? Allah titipkan rasa itu sama kita, tapi harus siap diatur. Jangan nggak mau diatur, marah diatur dengan sabar, sombong diatur dengan syukur, ya kan? Nah, jangan mengamuk aja, harus sabar. Jangan sombong kali, harus bersyukur. Nah, jadi di sini ada ajaran untuk mengelola hawa nafsu. Maka ada akhlak, ada tasawuf. Nah, apa yang diatur? Badan kita, raga kita, tangan, kaki, mata, mulut, perut, apalagi di atas perut dan sekitar-sekitarnya. Itu harus siap diatur. Misalnya yang di mulut, apa aktivitas mulut? Makan. Harus siap diatur mana yang boleh dimakan. Jangan semua yang berkaki 4 halal. Semua yang berkaki 4 halal kecuali kursi dan meja. Itu pun karena keras. Gak boleh. Ada yang diharamkan. Karena itu ya harus siap. Oh, ini gak boleh Pak, saya makan ini, haram sama saya. Harus siap diatur. Jangan tanya,
Kenapa harus diharamkan? Kau mau diatur enggak? Bapak Ibu, syariat ini jangan dilihat untung dan ruginya semata, tapi lihatlah sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Allah itu sayang sama kita itu bukan karena tinggi gali apa kita, tapi patuhnya kita itu yang Allah senang. Jadi sebagai hamba kerjaannya apa? Patuh, taat. Jadi badan ini harus siap dan taat untuk menerima peraturan. Perut, apalagi nafsu terhadap lawan jenis harus siap diatur. Kau suka sama dia, lamar. Syariat nikah. Kau mau baju itu, beli. Syariat jual beli. Kau mau jadi penguasa, ada syariat fikih siasah, ada aturan. Jangan ditembak semua, pukul ada aturan. Nah, aturan terkait dengan raga ini diatur oleh sebuah ilmu namanya ilmu fikih.